Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Jadi perkenalkan, nama saya Deka Ardianto. Di masa pandemi yang sekarang ini, semua kegiatan, semua aktivitas itu sangat terbatas ya. Namun marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan semuanya aktivitas apapun itu bisa kembali pulih dengan baik dan bisa kembali ke semula seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai pengertian komunikasi organisasi. Di sini mulai dari jenis, tujuan, dan manfaat. Saya akan berbicara walaupun nanti tidak terlalu spesifik ya, seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Jadi, komunikasi organisasi dapat dipahami dalam dua artian. Yang pertama di sini adalah mengenai proses komunikasi antar anggota dalam berorganisasi. Nah, yang kedua di sini mengenai komunikasi sebagai suatu organisasi itu sendiri. Manusia hidup dalam berorganisasi baik formal ataupun non formal. Ambil contoh seorang bayi lahir dalam keluarga maksudnya dalam keluarga seperti itu. Keluarga adalah organisasi yang pengertian informal. Dalam keluarga individu memainkan peran sebagai porsinya. Contohnya ayah dan ibu itu berperan sebagai orang tua dan dan bayi itu sebagai anak. Nah, untuk pengertian komunikasi organisasi itu sendiri itu dapat dipahami sebagai aktivitas mengirim dan menerima pesan antar individu dalam lingkungan sosial yang spesifik dengan tujuan yang spesifik. Ini pengertian yang luas. Untuk masuk ke jenisnya, secara umum ada dua jenis. Untuk jenis itu sendiri yaitu internal, artinya komunikasi fokus pada interaksi dan upaya membangun atau menguatkan relasi sesama anggota organisasi. Misalnya, bagaimana kolega dalam satu organisasi menyatukan visi, merubah kebijakan organisasi. Hal itu perlu komunikasi bahkan yang intens dan serius. Nah, sedangkan eksternal artinya komunikasi yang dibangun fokus pada aktor atau pihak yang di luar organisasi. Misalnya, bagaimana divisi marketing suatu organisasi mencari sponsor untuk event yang akan diselenggarakan seperti itu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga di sini adalah tujuan. Bagaimana bisa kita memahami bahwa organisasi itu memerlukan individu yang dapat memberi atau mengikuti instruksi pemerintah yang aturan. Jadi bukan sekedar bertukar pesan, namun tujuan umumnya adalah bagaimana interaksi antar anggota membuat organisasi tetap hidup seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin lebih detail mengenai tujuan yang bisa disebutkan. Yang pertama di situ adalah menyelesaikan tugas-tugas individu dalam organisasi. Yang kedua di sini mempertanggungjawabkan tugas organisasi. Yang ketiga, melakukan perubahan organisasi melalui inovasi dan keputusan kreatif. Dan yang keempat, memastikan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang kelima di sini, mengembangkan kultur organisasi berupa pola perilaku antar anggota. Nilai-nilai dan tujuan menjadi karakteristik organisasi dan anggotanya, seperti itu. Nah, kita sudah masuk di pengertiannya, tujuannya. Poin yang terakhir di sini mungkin kita berbicara sedikit, yaitu mengenai manfaat, jadi beberapa manfaat yang bisa kita ketahui berkaitan dengan tujuan yang sudah ada atau sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu memperkuat solidaritas berorganisasi. Nah, jadi itulah dengan komunikasi organisasi tidak dapat eksis namun juga menjadi berada seperti itu. Artinya hubungan erat terjalin antar anggota entah formal ataupun non formal. Nah, untuk yang selanjutnya atau contoh yang selanjutnya dari manfaat itu sendiri adalah mencapai tujuan organisasi.
Dan poin yang ketiga atau contoh yang ketiga dari manfaat ini sendiri adalah menjadi ruang sosial individu. Nah, individu membutuhkan interaksi. Organisasi tidak hanya menentukan peran sosial yang dimainkan oleh anggota dalam organisasi seperti itu. Nah, itulah tadi mungkin sedikit banyak saya berbicara mengenai komunikasi organisasi. Nah, mungkin dari kawan-kawan atau yang lain dari yang saya jelaskan tadi ada yang mungkin ada yang salah atau kurang tepat, bisa nantinya komentar di bawah ya. Tapi sebelum itu semua jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.